Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ika Suryantika dengan NIM H2010179 dari kelas 2A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perspektif Pendidikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rasmita Dila selaku dosen mata kuliah Perspektif Pendidikan yang telah memberikan saya tugas ini, sehingga saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai pembelajaran online selama pandemi yang berdasarkan data dari jurnal yang berjudul Persepsi Guru Sekolah Dasar tentang Pembelajaran Online selama Pandemi COVID-19. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja, tidak memandang umur, jenis kelamin, warna kulit, ataupun ras. Virus ini muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan menular dengan sangat cepat ke negara lain termasuk Indonesia. Dengan adanya COVID-19, pemerintah memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat agar semua kegiatan dilakukan di rumah saja. Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sesuai dengan surat edaran tersebut, maka pihak sekolah dan perguruan tinggi mulai mengubah sistem pembelajaran yang awalnya tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada sekitar 646.200 sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang ditutup. Hal ini menyebabkan 68,8 juta siswa dan mahasiswa terpaksa belajar di rumah, serta 4,2 juta guru dan dosen mengajar dari rumah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran online atau pembelajaran tatap muka adalah cara belajar mengajar yang menggunakan media televisi, radio, kaset, modul, dan sebagainya. Pengajar dan pelajar tidak perlu untuk bertatap muka langsung. Pembelajaran online menekankan sekolah berbasis internet yang ditawarkan secara sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron merupakan bentuk pembelajaran dengan interaksi langsung antara siswa dan guru sekaligus menggunakan bentuk online seperti konferensi dan chat online. Sedangkan pembelajaran asinkron merupakan bentuk pembelajaran secara tidak langsung atau tidak pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mandiri. Saat pembelajaran online, media yang digunakan adalah WhatsApp, Zoom Meeting, YouTube, bimbel online, lembar kerja atau worksheet, Google Meet, Google Classroom, Google Form, dan video pembelajaran. Lalu, apakah ada permasalahan yang muncul dalam pembelajaran daring? Jawabannya tentu saja ada. Permasalahannya yaitu yang pertama, jaringan dan sinyal internet yang buruk serta mahalnya harga paket internet. Yang kedua, siswa belum memiliki HP sendiri. Yang ketiga, waktu pembelajaran menjadi lebih singkat. Di mana sebelum pandemi, waktu pembelajaran adalah 1,5 sampai 2 jam. Sedangkan sesudah pandemi, pembelajaran hanya berlangsung selama 45 menit saja. Permasalahan yang keempat yaitu guru mengalami kesulitan dalam menilai aspek kognitif siswa. Yang kelima, kurangnya motivasi siswa dan guru dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang keenam, perubahan metode pembelajaran membuat guru dan siswa harus beradaptasi dengan metode baru. Metode yang digunakan saat pembelajaran online yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, dan kuis. Aspek-aspek yang dinilai saat pembelajaran online yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan aspek afektif. Permasalahan yang ketujuh yaitu belum semua orang tua bersedia dan mampu mendampingi anak belajar di rumah. Kedelapan, peserta didik mengalami kesulitan untuk konsentrasi saat belajar dari rumah. Yang kesembilan, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh siswa. Yang kesepuluh, kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Permasalahan yang ke-11 yaitu keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Dan permasalahan yang terakhir yaitu partisipasi atau keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran menurun.
Ada dua faktor penyebab menurunnya keaktifan dan partisipasi siswa. Yang pertama, faktor internal, lingkungan belajar di rumah yang kurang kondusif, di mana aktivitas anggota keluarga siswa menimbulkan gangguan yang mengurangi konsentrasi yang diperlukan oleh siswa untuk memahami materi pelajaran. Yang kedua, ada faktor eksternal, adanya gangguan dari siswa lain saat melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi online di kelas virtual. Saat pembelajaran online diperlukan dukungan dari teman sebaya atau teman sesama guru. Dukungan tersebut dapat berupa dorongan untuk terus mengajar secara online, saling membantu jika ada yang kesusahan, dan koordinasi materi kelas antar kelas yang dilakukan secara online. Pada awalnya, orang tua sangat antusias dan mendukung pembelajaran online. Namun lama-kelamaan dukungan tersebut menurun karena orang tua menganggap bahwa pembelajaran online tidak efektif. Sedangkan bentuk dukungan dari kepala sekolah dapat berupa motivasi kepada guru, koordinasi seluruh peralatan sekolah, kesiapan guru, pendanaan, dan aspek pendukung lainnya seperti ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Selanjutnya ada peran orang tua saat pandemi, yaitu memastikan anak belajar daring dengan nyaman, memberikan semangat untuk anak, membimbing anak saat melakukan pembelajaran daring, dan memastikan bahwa anak mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan tidak membuka website aneh. Sedangkan peran guru saat pandemi yaitu yang pertama sebagai pemberi materi, yang kedua sebagai motivator. Guru harus memberikan nasihat atau hal-hal yang bersifat positif. Yang ketiga, guru sebagai inovator. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, guru sebagai evaluator. Guru harus mampu mengevaluasi proses pembelajaran, baik kelebihan maupun kekurangan dari pembelajaran daring. Sedangkan saat pandemi, kepala sekolah berperan sebagai yang pertama sebagai pemimpin. Kepala sekolah berperan penting dalam menentukan kebijakan yang akan diambil dalam menjalankan proses daring. Yang kedua, kepala sekolah sebagai agen perubahan. Kepala sekolah harus mampu menularkan semangat perubahan kepada semua warga sekolah. Yang ketiga yaitu kepala sekolah sebagai role model. Pemberian contoh yang baik oleh kepala sekolah diharapkan dapat menjadi pendorong bagi para guru untuk lebih sadar dalam hal pengembangan kompetensi dan kreativitas pada saat masa pandemi. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelatihan kepada guru. Solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi saat pandemi yaitu yang pertama, merumuskan kembali metode pembelajaran yang menyenangkan, yang disesuaikan dengan kondisi sekolah dan siswa. Penyederhanaan kurikulum selama pembelajaran daring, memberikan fasilitas kepada masyarakat, khususnya siswa dan guru, merancang rencana pembelajaran yang simpel tapi berbobot. Solusi selanjutnya yaitu media belajar untuk siswa harus mudah untuk diakses. Yang keenam, guru perlu mengasah kemampuan dan kreativitasnya. Yang ketujuh, tugas sebisa mungkin tidak membebani siswa. Yang kedelapan, orang tua harus meluangkan waktu untuk mendampingi anaknya selama belajar di rumah. Solusi bagi siswa yang terkendala dengan pulsa atau kuota, maka pihak sekolah dapat memfasilitasinya dengan pemberian pulsa dari dana subsidi tertentu. Sedangkan bagi siswa yang tidak memiliki HP atau bergiliran dengan orang tuanya, dapat mengerjakan tugas secara manual. Yang terpenting, siswa tetap belajar dan berada di dalam rumah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kunci dari pembelajaran daring adalah membuat pembelajaran yang simpel, mudah diakses, menyenangkan, dan jangan sampai siswa merasa jenuh. Banyak sekali kasus orang tua yang protes karena terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru. Banyak juga kendala yang dihadapi oleh siswa. Sebagai guru, sudah seharusnya membuat kendala tersebut bisa teratasi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pembelajaran daring ini dapat terlaksana dengan maksimal, asalkan semua pihak yang terkait bisa bekerja sama dengan baik dan lancar dalam memberikan hak-hak siswa. Apabila dijalani dengan sungguh-sungguh dan bisa memanfaatkan sebaik mungkin, pasti akan menghasilkan proses belajar yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga materinya bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.